Perkenalkan, saya Gabriela Afraesuti dari kelas RS20A dengan NIM 29/2020-011 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 5 semester 2, yaitu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan atau disingkat dengan PJOK, dengan materi pokok pola hidup sehat, pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. KD 3.9 memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular, dan KD 4.9 menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. IPK pembelajaran yaitu IPK 3 menjelaskan konsep pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular dengan tepat, serta IPK 4 menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular dengan benar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan melihat video dari YouTube tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, siswa mampu menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular dengan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan lihat video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD, bagaimana kabarnya? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi PJOK, yaitu pola hidup sehat, pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dulu, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu penyakit menular? Ya, benar. Penyakit menular tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, Pasal 1 Ayat 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, yaitu seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, Pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung, penyakit menular vektor, dan binatang pembawa penyakit. Jadi, ada 3 macam penyakit menular, yaitu yang pertama, penyakit menular secara langsung. Contohnya hepatitis, influenza, dan campak. Yang kedua yaitu penyakit menular vektor. Artinya apa sih? Penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Contoh dari penyakit ini yaitu DBD, chikungunya, dan Japanese encephalitis. Sedangkan yang ketiga, binatang pembawa penyakit. Maksudnya yaitu binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit. Misalnya anjing, burung, dan tikus. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan penyakit menular? Nah, cara pencegahan penyakit menular diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, yaitu tentang penanggulangan penyakit menular. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan penyakit menular dilakukan dengan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegah secara massal.
Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu penyakit tidak menular. Apakah kalian tahu apa itu penyakit tidak menular? Ya, benar. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus, serta tidak ditularkan pada orang lain. Penyakit tidak menular juga bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Menurut WHO atau World Health Organization, penyakit tidak menular meliputi stroke, obesitas, kolesterol, diabetes, dan gagal ginjal. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Bu Guru mengambil salah satu materi, yaitu tentang obesitas. Kenapa Bu Guru mengambil obesitas? Karena masih terdapat banyak anak yang mengalami obesitas di rentan usia muda. Sebelum lanjut ke materi obesitas, Bu Guru mau tanya, di antara kalian apakah ada yang tahu apa itu obesitas? Ya, benar. Obesitas adalah peningkatan berat badan yang disebabkan oleh meningkatnya lemak tubuh secara berlebihan. Menurut Australian Health and Fitness Survey yang bekerja sama dengan Australian Council for Health, Physical Education and Recreation atau disingkat dengan ACPHR, mengambil lebih dari 8.000 sampel anak sekolah di Australia dengan rentan umur 7 hingga 15 tahun. Studi ini melaporkan peningkatan overweight dan obesitas dari 11,8% pada anak laki-laki dan 10,7% pada anak perempuan, menjadi lebih besar 19% pada anak laki-laki dan 21% pada anak perempuan dalam 3 tahun, yaitu pada tahun 2015. Sedangkan di Indonesia sendiri, anak usia 8 hingga 12 tahun sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Obesitas juga disebabkan karena yang pertama yaitu faktor genetik, yaitu gen bawaan dari orang tua. Yang kedua, pola makan yang kurang sehat, yaitu seringnya mengonsumsi makan makanan siap saji, kurangnya makan sayur dan buah, sehingga menyebabkan kurang vitamin dan serat dalam tubuh, dan porsi makan yang terlalu berlebihan. Obesitas juga disebabkan karena pola aktivitas fisik, yaitu misalnya malas berolahraga dan tidak mau bergerak dari tempat tidur, atau yang sekarang disebut dengan sering rebahan. Obesitas juga disebabkan karena pengaruh obat-obatan, yaitu seringnya mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa itu obesitas? Ya, baik. Kita lanjut ke dampak obesitas. Dampak obesitas yaitu diantaranya perburukan asma, pembentukan batu empedu, sleep apnea atau henti nafas saat tidur, low back pain atau nyeri pinggang, gangguan menstruasi infertilitas, dan hipertensi. Nah, untuk menghitung apakah tubuh kita mengalami obesitas atau tidak, kita bisa menggunakan yaitu dengan cara menghitung BMI atau Body Mass Index, yaitu caranya sebagai berikut. Yaitu BMI sama dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Contoh cara menghitung BMI yaitu misalnya berat badan 76 kg dan tinggi badan 167 cm. Nah, tinggi badan itu kita jadikan kesatuan meter dulu, yaitu menjadi 1,67. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu menjadi
BMI sama dengan 76 per 1,67 kali 1,67 yaitu sama dengan 76 per 2,7889 yaitu sama dengan 27,25. BMI 27,25 termasuk kelebihan berat badan. Penderita obesitas di Indonesia dilaporkan meningkat cepat. Terlebih, peningkatan pada usia anak-anak dan remaja telah mencapai 3 kali lipat dalam 35 tahun terakhir. Angka prevalensi anak usia 5 hingga 12 tahun yang mengalami berat badan berlebih dan obesitas meningkat setiap tahunnya. Bahkan, menurut UNICEF, Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dengan angka prevalensi kegemukan anak usia balita sebesar 12%. Beberapa ahli menyatakan pola pemberian makan yang tidak sehat, lingkungan, dan kurangnya aktivitas menjadi faktor pemicu anak mengalami obesitas. Kegemukan dan obesitas ini membuat anak rentan terkena berbagai penyakit lain seperti diabetes, asma, penurunan sistem imun hingga penyakit kardiovaskular. Selain memerhatikan asupan gizi, anak juga perlu didorong untuk beraktivitas. Penanaman gaya hidup sehat sejak kecil akan berguna demi kesehatan anak di masa depan. Baik anak-anak, pada hari ini kita telah mempelajari tentang pola hidup sehat, yaitu pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah kalian ingat tadi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru? Oh ya, benar. Kita telah mempelajari penyakit menular, penyakit tidak menular, dan tentang materi obesitas. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Demikian video pembelajaran materi PJOK pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat.